Haleluya, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali belajar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita melewati badai yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Atau juga bukan karena kesalahan kita, tapi karena perbuatan orang lain kita terjebak dalam badai tersebut. Judul khotbah saya hari ini adalah melewati badai dengan selamat. Bagaimana kita bisa melewati badai dalam kehidupan ini dengan selamat karena pertolongan Tuhan. Dan seperti biasa kami minta kerjasamanya. Kalau Bapak Saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, bisa share, bisa like, dan juga nanti waktu diupload di YouTube bisa subscribe dan menyalakan notification bell, sehingga setiap kali ada video baru Bapak Saudara bisa mendapatkan pemberitahuannya. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan program kita. Bapa di surga, terima kasih untuk kisah-kisah di dalam firman Tuhan yang Kau tulis, yang Kau masukkan Tuhan, karena itu bisa menjadi pembelajaran bagi kami. Kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami, sehingga kami mengalami hidup yang berkemenangan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan sore hari ini kami buka hati kami ya Roh Kudus, Engkau berbicara dan Kau mengubahkan apa yang harus berubah dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak hanya menerima informasi, kami akan mengalami transformasi karena kuasa Roh Kudus dan kuasa firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi judul khotbah saya adalah melewati badai dengan selamat. Nah Bapak Saudara, badai adalah sesuatu yang menakutkan dan dihindari oleh semua orang. Tapi dalam perjalanan hidup, kita sesekali bisa mengalami badai. Entah karena kita yang memang masuk ke dalamnya, atau karena orang lain yang masuk, sehingga kita terlibat atau terjebak di dalam badai tersebut. Dan Rasul Paulus pernah mengalami badai semacam ini. Bukan karena kesalahannya, dia terjebak dalam sebuah badai. Di dalam Kisah Rasul 27 ayat 21, Kisah Rasul 27 ayat 21 berkata, "Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, 'Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini.'" Jadi ceritanya, kapal yang ditumpangi Rasul Paulus bersama 276 orang di dalam kapal itu, mereka terjebak dalam badai. Seandainya mereka mendengarkan, terutama kapten kapal itu mendengarkan nasihat Rasul Paulus, mereka tidak berlayar dari kereta, maka mereka akan terhindar dari kesulitan. Tetapi apa yang sudah terjadi ya memang terjadi. Mereka masuk ke dalam badai tersebut. Tapi pada akhirnya Paulus dan semua orang di dalam kapal tersebut selamat. Bahkan Alkitab mencatat tidak kehilangan bahkan sehelai rambut pun. Artinya mereka semua selamat, kecuali kapal itu dan isinya. Nah, apa yang Rasul Paulus lakukan di tengah badai sehingga dia bisa melewati dengan selamat? Yang pertama, dia berserah kepada Tuhan. Yang pertama, di dalam badai kita perlu lebih berserah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan pengalaman kita. Kenapa? Karena badai sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Badai sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Di Kisah Rasul 27 ayat 17, "Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena mereka takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja." Jadi mereka berserah apa yang alam lakukan, apa yang ombak lakukan, mereka ikuti saja. Kenapa? Karena kalau mereka berusaha melawan ombak, justru ada kemungkinan kapal itu akan menghantam karang dan mereka akan binasa. Itu sebabnya di dalam badai, termasuk dalam badai kehidupan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus lebih banyak berserah kepada Tuhan. Tidak ada banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam badai. Seperti saya katakan tadi, badai tidak bisa dikendalikan. Kapal yang kita tumpangi di tengah badai pun tidak bisa kita kendalikan. Itu sebabnya Yesaya 30 ayat 15-16 berkata, Yesaya 30 ayat 15, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang terletak dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, 'Bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat.' Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, 'Kami mau mengendarai kuda tangkas.' Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi." Ketika kita dalam situasi kalut, jangan berbuat banyak hal selain tinggal tenang. Waktu kita tinggal tenang, kita akan bisa mendengar tuntunan Tuhan dan kita akan tahu apa yang tepat yang harus kita lakukan. Jangan berbuat tergesa-gesa. Seringkali ketika badai terjadi kita panik dan kita melakukan sesuatu yang justru membuat lebih fatal dari keadaan sebelumnya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita berserah kepada Tuhan dengan tinggal diam dan tinggal tenang. Lalu yang kedua, apa yang Rasul Paulus lakukan? Dia buang hal-hal yang tidak berguna.
Mereka membuang hal-hal yang tidak berguna. Di Kisah Rasul 27 ayat 18-19, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Jadi ternyata ada hal-hal yang tidak berguna yang mereka bawa, terutama di dalam badai. Hal-hal yang justru memberatkan, hal-hal yang justru membahayakan hidup mereka. Dan Tuhan izinkan badai kadang-kadang menerpa hidup kita untuk kita bisa mengevaluasi hidup kita. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk, ada hubungan-hubungan yang buruk. Mungkin ada hal-hal yang buruk yang masih kita tetap pegang dalam hidup kita, yang perlu kita lepaskan supaya perjalanan kita lebih baik di masa yang akan datang. Abraham pernah mengalami hal ini. Abraham mendapat perintah dari Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya sendirian. Hanya dia, istrinya, dan semua hartanya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia masih membawa seorang keponakannya bernama Lot. Dan akibatnya Tuhan tidak bisa membawa Abraham lebih jauh lagi dalam perjalanan bersama Tuhan. Kenapa? Karena ada Lot. Janji yang Tuhan berikan adalah untuk Abraham, bukan untuk Lot. Itu sebabnya Tuhan izinkan dalam tanda kutip badai pertengkaran terjadi di antara gembala-gembala mereka. Kejadian 13 ayat 7-9. Kejadian 13 ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jadi Tuhan izinkan ada masalah antara gembala-gembala Abram dan Lot. Supaya apa? Supaya mereka berpisah. Dan waktu mereka berpisah, Abraham berjalan ke arah yang berbeda. Ayat 13, Kejadian 13 ayat 14, Kejadian 13 ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah ke tempat dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Jadi setelah Abram berpisah dari Lot, hubungan yang Tuhan tidak inginkan. Karena kita tahu pada akhirnya, Lot itu memang orang benar, tapi bukan orang baik. Lot memang orang yang percaya Tuhan, tapi keputusannya bukan keputusan yang rohani. Kelihatan waktu dia lebih memilih daerah dekat Sodom dan Gomora. Dia hanya mempertimbangkan pertimbangan ekonomi. Dia tidak mempertimbangkan pertimbangan rohani. Sehingga Tuhan harus memutuskan hubungan antara Abram dan Lot. Dan sesudah hubungan mereka putus, barulah Tuhan memperbaharui perjanjiannya kepada Abram untuk memberikan seluruh tanah Kanaan kepada dia dan keturunannya. Jadi yang kedua, kita harus membuang hal-hal yang tidak berguna dalam hidup kita. Di tengah badai ada hal-hal yang justru memberatkan kita, yang bisa membuat kita berbahaya kondisinya, keadaannya. Kita harus buang. Lalu yang ketiga, mendengarkan nasihat. Di tengah badai, kalau kita mau melewati badai dengan selamat, dengarkan nasihat. Terutama dari orang-orang yang dekat hubungannya dengan Tuhan. Orang-orang yang mempunyai roh nasihat dalam diri mereka. Di Kisah Rasul 27 ayat 21, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti. Jadi Rasul Paulus sudah memberikan nasihat. Tetapi kapten kapal tidak mempercayai dia karena dia pikir Rasul Paulus tidak punya pengalaman memimpin pelayaran. Dan singkat cerita, mereka terjebak dalam badai. Tapi Alkitab selalu mengajarkan kita, in the multitude of counselors, there are safety. Semakin banyak nasihat yang kita dengar, semakin besar keamanan yang kita miliki. Di Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung kepada penasehat yang banyak. Jadi semakin banyak nasihat yang kita terima, semakin banyak pertimbangan yang kita terima, akan semakin berkualitas keputusannya. Dan Alkitab mengajarkan kita untuk mencari nasihat dari orang-orang yang mempunyai roh nasihat. Di dalam Yesaya pasal 11 ayat yang keempat, salah satu dari 7 roh Allah, salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah roh nasihat, spirit of counsel, memberikan bimbingan, memberikan arahan. Dan saya percaya ada orang-orang yang Tuhan akan kirim untuk menasihati kita. Tapi untuk menerima nasihat dibutuhkan kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Orang yang rendah hati, dia akan bisa menerima nasihat dari siapapun. Dan waktu kita bisa menerima banyak nasihat, akan ada kualitas keputusan yang baik. Itu sebabnya mari ambil keputusan, rendahkan hati kita untuk mau menerima masukan, nasihat dari orang-orang di sekitar kita. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, di tengah badai, Paulus mengajarkan mereka untuk bergembira. Bergembira. Di ayat 22, Kisah Rasul 27. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Di dalam bahasa Inggrisnya itu
cheer up. Kamu tetap cheer up atau merry heart, hati yang bergembira. Supaya kamu tetap bergembira, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Jadi istilahnya ini bukan hanya sekedar bertahan. Kalau tabah itu seolah-olah ya bertahanlah, yang penting tidak binasa. Tidak. Paulus berkata bergembira. Kenapa mereka bergembira? Seolah-olah tidak masuk akal. Bahkan bisa dibilang lagi stres. Bagaimana mungkin di tengah badai kita bisa bergembira? Kita bisa bergembira kenapa? Karena ada janji Tuhan. Bahwa tidak ada yang akan binasa kecuali kapal itu. Artinya semua orang akan selamat. Itu sebabnya kita bisa bergembira di dalam Tuhan. Mungkin kita tidak bergembira karena situasi, karena kondisi. Ya kita orang yang realistis juga. Kita tidak bergembira di dalam malapetaka atau tragedi. Tapi apa yang membuat kita bergembira? Kita bergembira di dalam Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang tetap setia dalam hidup kita. Tuhan yang tidak berubah kemarin, hari ini maupun selama-lamanya. Dan Tuhan yang mempunyai janji-janji yang luar biasa yang Dia berikan kepada kita yang pasti digenapi. Itu alasan kita bergembira. Dan waktu kita bergembira, Alkitab berkata, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Waktu hati kita gembira, kita akan bersemangat kembali. Yang sakit akan sembuh. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar satu kesaksian yang viral. Ada orang yang dirawat karena menderita COVID-19. Salah seorang pembicara motivasi terkenal di Indonesia. Dan beliau dapat satu kontak telepon dari seseorang yang berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Beliau terapkan apa yang terjadi, itu mengubah imun tubuhnya. Imun tubuhnya meningkat, dapat melawan virus, singkat cerita dia pulih dan akhirnya sembuh. Jadi hati yang gembira itu obat yang murah, meriah tapi manjur. Terapkan mulai hari ini. Kita bergembira karena Tuhan ada dalam kita. Dan yang terakhir hari ini, bagaimana melewati badai dengan selamat, kita harus ikut melakukan kehendak Tuhan. Ikut terlibat melakukan kehendak Tuhan. Di Kisah Rasul 27 ayat 24, dan ia berkata, jangan takut Paulus, ini malaikat Tuhan berkata, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi in a sense, secara tidak sadar, orang-orang yang ada di dalam kapal itu ikut melaksanakan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan, Rasul Paulus harus selamat bertemu dengan kaisar. Tidak boleh kapal itu karam lalu kemudian Paulus meninggal di tengah perjalanan. Kapal itu harus membawa Paulus sampai di tujuan, bahkan akhirnya sampai ke kota Roma. Sehingga orang-orang yang ada di dalam kapal itu dalam tanda kutip ikut mengantarkan Rasul Paulus juga diselamatkan. Apa maksudnya? Aplikasinya, waktu kita ada dalam jalur melakukan kehendak Tuhan, maka ada jaminan penyertaan Tuhan untuk memastikan kita tuntas melakukan kehendak Tuhan tersebut. Jadi Tuhan akan bertanggung jawab menjaga, memastikan kehendaknya terwujud. Dan kita yang terlibat di dalamnya juga akan mengalami perlindungan Tuhan. Itu sebabnya saya motivasi kita ambil bagian dalam tugas pelayanan kehendak Tuhan. Sekecil apapun. Mungkin dalam masa pandemi ini kita tidak bisa gereja secara offline. Tapi secara online kita bisa lakukan banyak hal. Kita bisa berdoa, kita bisa saling menguatkan, meneruskan firman Tuhan ini. Kita bisa belajar firman Tuhan. Kalau kita dapatkan ayat-ayat yang menguatkan, kita bisa teruskan ke orang lain. Tapi ambil bagian dalam pelayanan. Sehingga itu membuat kita terlindungi di dalam badai kehidupan. Haleluya. Jadi hari ini kita sudah belajar Rasul Paulus. Dia orang yang diurapi Tuhan, tapi dia mengalami badai. Bukan karena kesalahan dia, tapi karena dia orang yang dekat dengan Tuhan, akhirnya dia selamat melewati badai. Apa yang dia lakukan? Dia berserah kepada Tuhan. Di tengah badai lebih banyak berdiam diri dan tinggal tenang. Menanti-nantikan Tuhan, bertindak. Lalu yang kedua, dia buang hal-hal yang tidak berguna. Ada hal-hal yang tidak berguna dalam hidup kita yang perlu kita buang. Kebiasaan yang buruk, bahkan hubungan-hubungan yang buruk. Ada hal-hal yang buruk yang harus kita buang untuk membuat perjalanan kita akan lebih baik di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, kita sudah belajar mendengarkan nasihat. Semakin banyak kita mendengarkan nasihat, semakin baik kualitas keputusan kita. Terutama dari orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang-orang yang memiliki spirit of counsel, roh nasihat. Lalu yang keempat, kita belajar untuk bergembira karena Tuhan. Kita tidak bergembira karena tragedi, karena malapetaka, karena sakit penyakit. Tapi kita bergembira di dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang tidak berubah apapun situasinya. Lalu yang kelima, mari mulai terlibat, ikut melakukan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan akan menjamin penyertaannya dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan sore hari ini. Kami belajar bahwa hamba Tuhan sekali Rasul Paulus ikut mengalami badai dalam hidupnya.
maka kami pun tidak diluputkan dari badai. Kami akan menghadapi badai. Tapi kami bersyukur ada pelajaran yang menguatkan kami, bahwa kami bisa melewati badai dengan selamat. Hamba mau berdoa kalau ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami badai dalam kehidupannya. Badai sakit penyakit, badai dalam rumah tangga, badai secara ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan tetap bergembira di dalam Engkau, dan kami akan melihat Tuhan membawa kami selamat melewati badai ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan di akhir pengajaran ini kami juga terus berdoa, kami memberkati para dokter, para perawat, para petugas medis dimanapun mereka berada. Tuhan yang melindungi mereka, tutup bungkus mereka darah Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kami berkati pemerintah kami ucapkan berkat, berikan hikmat untuk bisa mengambil kebijakan yang tepat melewati masa-masa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sekali lagi, kalau Bapak Saudara diberkati, bisa like, bisa share, dan juga bisa nanti waktu di-upload di YouTube, bisa subscribe kepada channel kami, dan juga bisa menyalakan notification bell, sehingga mendapatkan informasi setiap kali ada video di-upload. Terima kasih, have a blessed weekend, God bless you. Shalom.